Baik, maaf, tadi ada gangguan sedikit. Hari ini kita akan berbicara tentang organisasi dan keuangan. Saat kita berbicara sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan kita katakan legal saat dia berbadan hukum. Tapi saat badan hukumnya itu tidak jelas, dalam artian contoh seperti tadi yang kita katakan nongkrong, itu tidak bisa kita katakan sebagai organisasi karena tidak ada kepastian dalam visi dan misi. Oke, kita lihat. Oke, kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Kita masuk ke sini nih, ke badan hukum. Saat kita berbicara badan hukum, berbeda dengan saat kita berbicara tentang badan usaha. Jadi tidak semua bentuk usaha itu badan hukum. Contoh seperti warung kelontong, itu tidak semua memiliki badan hukum. Jadi yang termasuk kategori badan hukum saat dia sudah disahkan oleh Kemenkumham. Oke. Jadi saat kita mengatakan berbadan hukum usaha kita karena sudah kita ke dinas perizinan dan perdagangan, dinas perizinan, kita mengurus usaha dagang. Tetapi hal tersebut tidak termasuk ke dalam badan hukum. Oke. Jadi di sini dikatakan yang termasuk kategori badan hukum adalah PT, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan hukum milik negara atau universitas, atau badan usaha lain yang disahkan oleh Menteri Kemenkumham dan diumumkan dalam berita acara. Jadi harus ada SK dari Kemenkumham. Oke, baru sedangkan usaha dagang, perusahaan perdagangan, dan CP belum termasuk ke dalam badan hukum. Oke, kita masuk ke badan hukum dipersamakan kedudukannya dengan orang. Artinya saat kita berbicara badan hukum, berarti badan hukum tersebut bisa kita tuntut dan mereka juga bisa menuntut dan bisa melakukan pembelaan diri. Jadi contoh kalau kita tidak puas dengan pelayanan sebuah rumah sakit, kita bisa tuntut rumah sakitnya. Dan rumah sakit itu bisa saja melakukan pembelaan kepada kita melalui pengacara, melalui kuasa hukumnya mereka. Dan hak atas kekayaan, baru aset yang dimiliki, itu dimiliki oleh si badan hukum tadi atau perusahaan tadi. Contoh rumah sakit tadi, rumah sakit X. Maka si rumah sakit X yang memiliki aset gedung itu atas perusahaan X namanya. Baru mobil itu namanya atas perusahaan X. Tidak lagi nama orang-orang yang ada dalam perusahaan itu. Sedangkan bentuk usaha hanyalah satu wadah dari usaha pendirinya atau usaha bersama di antara pendirinya atau CV. Apabila terjadi gugatan pihak ketiga, maka harta dari si pemilik usaha dagang, perusahaan dagang, CV itu harus dikenai tanggung jawab secara sekaligus. Kalau kita berbicara badan hukum, maka hanya badan hukum itu yang dikenakan pertanggungjawaban saat terjadi kerugian. Contoh kita anggap seperti Universitas Sari Mutiara, Rumah Sakit Sari Mutiara. Rumah Sakit Sari Mutiara memiliki, kita anggap memiliki utang di PT Parmaros, kita anggap seperti perusahaan obat. Maka yang membayar utang obat tersebut bukan Yayasan Sari Mutiara atau Universitas Sari Mutiara, tetapi membayar rumah sakit. Karena mereka sudah sah di mata hukum. Mereka sudah ditetapkan oleh Kemenkumham dalam berita acara negara. Usaha yang tidak berbentuk badan hukum adalah usaha perorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis tertentu. Misalnya usaha catering, membentuk CP atau UD-nya. Tapi kalau usaha perorangan tersebut sudah membentuk UD. Tetapi
saat kita memasuki sebuah tender atau kita memasuki sebuah kegiatan pelelangan, usaha dagang atau CP itu sudah bisa diakui sebagai pemilik lelang atau orang yang mengikuti lelang tersebut. Baik, baru bentuk-bentuk badan usaha ini ada 9 yang saya tunjukkan di sini. Ada perusahaan perorangan, perusahaan firma, perseroan komoditer, perseroan terbatas, perkumpulan koperasi, yayasan, perusahaan negara, joint venture. Kita akan bahas satu-satu. Perusahaan perseorangan. Di sini adalah cara pendiriannya mudah dan murah. Dalam artian kita gampang mengurusnya. Organisasinya sangat sederhana. Pemimpinnya itu pemilik perusahaan itu sendiri. Kekayaan perusahaan juga menjadi kekayaan pribadinya. Risiko ditanggung oleh pendirinya, pribadinya tadi. Contoh Henry Ford, Kruf, Bob Sadino, Pak Sugiono, pedagang eceran, warung toko, dan lain-lain. Jadi saat usaha ini hancur, jadi saat usaha ini bangkrut, maka si Henry Ford, Kruf, Bob Sadino, Pak Sugiono, hartanya mereka bisa menjadi pertanggungjawaban atas atau ganti rugi atas kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Contoh mereka memiliki utang, maka harta si pemilik itu bisa dipergunakan. Misalnya perusahaan firma merupakan usaha bersama untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan bersama, didirikan dengan akte notaris, diumumkan di berita negara, aktenya didaftarkan oleh panitera pengadilan tertinggi daerahnya. Baru CP tidak perlu terdaftar Departemen Kehakiman, cukup di notaris. Beda ya. Komandinter dengan perseroan firma. Kalau CP itu cukup di notaris. Kalau firma itu wajib harus dalam sebuah perusahaan. Baru perseroan terbatas ini harus terdaftar di Departemen Kehakiman, PT. Sekarang PT ada 2, perseroan terbatas dan perseroan terbatas perseorangan. Itu ada 2. Nanti cara pengurusannya gampang. Itu bisa saya bantu kalau kalian mengurus PT. Karena saya sudah membuat PT sendiri, tetapi masih PT perorangan. Sini harus terdaftar di Departemen Kehakiman. Harta pemilik pribadi terpisah dari tanggung jawab. Oke, seumpamanya saya memiliki PT, maka harta saya tidak bisa dijadikan agunan untuk kegiatan atau hutang piutang dari perusahaan tersebut atau PT tersebut. Para pengurus bertanggung jawab penuh sampai harta pribadinya kepada pihak ketiga. Baru perkumpulan koperasi ini, kalau koperasi semua sudah tahu ya, Soko Guru dari Perekonomian Indonesia. Tetapi mirip PT, tapi hak suara anggota bukan berdasarkan besaran saham, tetapi orang per orang. Yayasan diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak mencari keuntungan, baru tidak dikenakan pajak badan hukum, khusus perguruan tinggi dan BHM. Baru selanjutnya perusahaan negara, BUMN, baru joint venture, itu perusahaan penggabungan antara beberapa perusahaan dan kerjasama badan-badan perusahaan. Badan usaha berdasarkan pemilikan itu ada 4, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta nasional dan asing. Baru selanjutnya badan usaha yang sudah go public, diberi nama di belakangnya TBK. Oke, ini baca sendiri. Jenis-jenis BUMN, ini ada beberapa jenis BUMN, tapi kita sambung setelah ini habis. Nanti langsung masuk lagi ke link tersebut ya. Iya, Pak. Baik, Pak.